Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam acara pada pagi hari ini. Sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita membaca doa masing-masing. Berdoa dimulai. Oke teman-teman, nah sebelum ada baiknya mending kita perkenalan dulu ya, gitu, biar kita saling kenal nih. Nah, dimulai dari kamu perkenalannya, misal nyebutin nama panjang, nama panggilan, sama nama hobi. Nah selanjutnya nanti kamu juga perkenalan, tapi itu dia juga apa mengulang nama dia sama hobi dia gitu. Oke. Mulai dari kamu. Oke, nama saya Aura Intan Ramadhani. Nama panggilan saya Aura. Bisa panggil Intan, bisa dipanggil Hau-Hau, bisa panggil Ra. Terus hobi saya itu banyak, ada membaca, menulis, terus nonton film. Nama dia. Nama kamu dulu. Nama saya Yusya Manda, dipanggil Manda. Hobi saya membaca dan memasak. Nama saya Nama teman sebelah saya namanya Aura Intan Ramadhani. Panggilannya bisa dipanggil Aura, Intan, Hau-Hau, Aura. Hobinya membaca, menulis, menonton. Oke, nama saya Nada Safaira, bisa dipanggil Nada. Hobinya menyanyi. Nama dia Prisiatius Tian Mayada, bisa dipanggil Manda. Hobinya memasak sama membaca. Nama saya Siap Dani, biasa dipanggil Siap Alam. Saya memiliki hobi bermain game atau berenang. Kemudian di Safaira, memiliki namanya Nada Safaira, biasa dipanggil Nada dan memiliki hobi menyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Akmal Muhammad, bisa dipanggil Akmal. Dan hobi saya itu adalah membaca dan main game. Gitu. Terus untuk teman saya samping saya ini namanya Rizky Ramadhani, ini teman paling baik saya nih. Kalau misalkan ada tugas yang kasih berikan maksudnya. Paling baik. Hobi dia tuh main game sama berenang. Gitu kan. Oke, jadi sini ada Aura, ada Manda, Nada, Akmal. Oh Rizky, ini Akmal. Oke, karena udah pada kenal semua, sebelum kita mulai biar agak enakan, gimana kita ice breaking dulu. Jadi itunya kayak misal, kalau saya katakan oke pegang kepala, baru pegang kepala. Tapi kalau nggak ada kata oke-nya, berarti gak usah ngapain. Tuh. Coba kita mulai dulu ya. Oke, pegang pundak. Pegang telinga. Ada oke-nya. Oke, udah ngerti kan? Oke, pegang mata. Oke, pegang hidung. Pegang pundak. Oke, pegang kaki. Sama aja. Oke, pegang pundak teman. Pegang rambut. Kepala. Kepala ya. Pegang baju. Oke, pegang hidung. Pegang mata. Oke, udah pada fokus. Oke, di sini ada yang tahu nggak kegiatan apa yang akan kita lakukan? Membahas tentang berita viral ini kan.
Iya. Ya, terus. Di sini kita akan membahas kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada pernah bimbingan kelompok? Belum. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu sebuah layanan yang ada di bimbingan konseling. Nah, di sana tuh kita membahas berita-berita yang sedang viral atau terkini. Nanti kita jadi membahas bersama-sama untuk memecahkan sebuah masalah dengan tujuan itu kita bisa berpendapat satu sama lain, mengembangkan pola pikir kita, dan kita bisa memecahkan masalahnya. Oke, di sini udah pada paham kan ya semuanya? Nah, di sini juga terdapat beberapa asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi di sini kita saling menjaga gitu dengan masalah-masalah yang ini gitu. Kita bisa saling terjaga dan gak dibongkar kemana-mana. Yang kedua ada asas kegiatan yang dimana kalian itu bersikap aktif gitu, tidak pasif. Yang ketiga ada asas kesukarelaan, kalian di sini tanpa paksaan. Terus yang keempat ada asas kenormatifan yang dimana kita masih tanpa bahasa-bahasa yang kotor, masih dalam norma-norma gitu. Yang kelima yaitu ada asas keterbukaan, dimana kalian bisa saling berpendapat satu sama lain tanpa harus malu-malu, tanpa pasif gitu, jadi saling terbuka aja. Oke, nah selanjutnya kita langsung mulai aja. Kira-kira berita apa nih yang sedang viral dari Haura? Berita tentang Isa Zega yang pergi umroh pakai baju wanita. Selanjutnya Tentang polisi yang banyak meninggal dunia gara-gara kemarin misalnya Isa Sabir dengan Ayus yang selingkuh lalu sekarang menikah. Saya tahu tentang seorang ibu yang viral mencuri sekotak susu di minimarket. Tadi yang saya baca itu ada berita viral tentang warung makan di Palembang yang mencuci piring dengan sampah kayak sampah. Nah, di sini kan sudah menyebutkan berita-berita yang sedang terkini. Kira-kira berita siapa nih? Coba dari Haura, siapa aja mau berita Haura di tangan? Berita tiga. Tiga. Coba kalau kamu beritanya sedikit, Manda ya? Siapa? Kalau beritanya Nada? Ada. Beritanya Rizky? Beritanya Akmal? Apanya Kak? Iya, ada mau berita Akmal nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti kita ambil pakai berita Haura ya? Ya. Coba Haura, kira-kira apa sih yang Haura paham gitu dari berita tersebut? Dari berita yang saya pahami dan saya kulik-kulik dari kemarin ya di aplikasi TikTok, itu si Isa Zega ini dia pergi umroh, menjalani ibadah umroh ke Ka'bah itu dengan memakai baju selayaknya wanita. Cuman si Isa Zega ini sebenarnya adalah transgender, dia sebenarnya laki-laki menjadi perempuan. Dan karena memang dia kodratnya laki-laki, para netizen ini komentar kenapa nggak pakai baju laki-laki, kan memang kodratnya itu laki-laki gitu. Kenapa harus pakai baju perempuan, kan kamu bukan perempuan, kamu cuma mengubah alat kemampuan kamu menjadi perempuan dan kamu berpakaian seperti perempuan, tapi kodrat kamu tetap laki-laki di mata Allah. Dan netizen sih kayak gitu banyak, sehingga si Zega ini belum melakukan klarifikasi sampai sekarang. Nggak ada omongan tentang dia mencari diri atau meminta maaf atas kesalahan apa yang dibuat, tapi dia tidak Kayak dari berita itu kan berarti transgender ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan dia kan? Dia sudah tahu tuh kodrat dia sebenarnya laki-laki. Nah, tapi dia umroh kan, tapi malah berpakaian wanita. Seharusnya dia mengerti dong, dia kan Islam, yang dimana dia Islam yang harusnya kalau wanita ya wanita, laki-laki laki-laki, dan dimana sebuah itu kan nggak bisa dong kita mengubah kodrat
suka maaf ya, suka make up, jadi kadang cewek make upin kayak cuma buat coba-coba, jadi terbawa arus gitu. Jadi dia dari mulai lingkungan, jadi dia terbiasa, terus dia nyaman, akhirnya terus lah. Kalau menurut Manda dari literasi Kayak dia kan berpakaian, dia kenapa memilih berpakaian wanita, karena dia mungkin ya kalau misalnya dia berpakaian Islam kan otomatis kan rambutnya juga berubah kan. Nah dia tuh takutnya misalkan yang di sana itu enggak kok cewek pakainya ihram gitu, kurang ini mungkin ya. Tapi di satu sisi ya ini dia berarti kalau cowok mungkin dia bisa cukur rambutnya gitu. kalau menurut Manda Menurut saya sih ya seharusnya dia nggak kayak gitu sih. Jadi kayak lebih baik kalau misalkan emang dia laki-laki ya dia harus berperilaku sebagaimana dia tuh sebagai laki-laki. Kalau misalkan emang dia rambutnya panjang atau gimana ya pasti mau nggak mau harus cukur karena dia kan bukan itu laki-laki. menurut kamu Saya ya memang benar dari yang tadi disampaikan oleh saya, dari dianya sendiri kan memang udah pada laki-laki. Mungkin karena yang tadi orang bilang faktor lingkungan bisa merubah dia menjadi terbawa arus. Apalagi awal-awalnya pasti itu ada rasa penasaran ingin jadi wanita, gimana sih rasanya menjadi wanita, gimana rasanya menjadi cantik atau di make up gitu. Nah dan juga sampai situ pasti dia terus melakukan itu dan akhirnya nggak ada keinginan untuk merubah dirinya lagi. Makanya pas dia umroh otomatis dia memakai pakaian wanita karena dari dalam dirinya aja pasti udah hilang rasa penasarannya menjadi seorang laki-laki. Jadi dia udah terlalu nyatulah dengan rasa penasarannya menjadi wanita. Jadi ya tapi memang kodratnya dia memang seorang laki-laki ya seharusnya nggak harus begitu. Jika mungkin kalau menurut pendapat saya itu agak berbeda dengan teman-teman saya gitu. Percintaan musik kenapa bagus? Karena mungkin pandangan saya itu netizen hanya memandang suatu hal dalam satu sudut pandang lah. Bagusnya apa yang saya bilang? Yang namanya orang ibadah itu kan suatu hal yang bagus. Kenapa seorang netizen itu tidak memandang dengan positifan dulu? Kenapa hal jelek yang dulu yang dimandang gitu? Terus yang kedua, dari hal negatifnya menurut saya tuh bukan yang nggak bagus ya, hanya kurang adab saja gitu. Mungkin dari sisi baiknya dia tuh sudah melakukan ibadah sunnah itu di umroh, tapi mungkin kurang adab aja gitu. Mungkin kalau dari segi sosial negatifnya tuh mungkin dia karena terpengaruh pengaruh lingkungan atau teman-teman sekitarnya atau keluarganya dan kerabat-kerabatnya gitu, terpengaruh gitu lah, gitu kan. Oke, tadi kan juga Akmal ya sudah bilang kan juga ada sisi positifnya yang karena dia sudah melakukan hal yang baik itu umroh. Tapi menurut Akmal transgender itu baik tidak? Kalau misalkan yang namanya transgender itu ya kurang baik ya, karena apa? Karena tuh kita tidak mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Contohnya aja gini lah, kita udah diberikan kodrat laki-laki, tapi kita malah justru merubah kodrat tersebut menjadi perempuan. Ya mungkin yang kita tahu kan yang namanya kelamin itu kan merupakan takdir umroh lah gitu lah, yang tidak bisa diubah. Kenapa harus kita ubah seperti itu? Kurang bagus saja maksudnya. Oke, banyak kan pendapat juga berbeda-beda pendapat ya tadi. Terus, oh boleh. Tapi kan emang ya, emang ya kita lihat sisi positif dari kegiatan si Iza Zega ini. Dia ini melakukan ibadah sunnah gitu kan, kembali kepada Allah intinya kan, ibadah intinya. Tapi kan yang dikomenin sama netizen yang jadi masalah itu bukan berarti kita mandang negatifnya aja. Tapi ini kalau semisal dilihat dengan orang lain atau di bawah umur, itu kan gak pantas. Jadi yang jadi masalah itu bukan ibadahnya tuh. Jadi kalau semisal dibilang pukul rata netizen nggak bisa nilai secara positifnya gimana, kita nilai positifnya dia meskipun dia transgender, dia melakukan dosa, dia melakukan segala maksiat, tapi dia masih mau beribadah. Tapi yang dipermasalahan itu kenapa dia merasa diri, kenapa dia nggak tahu kodratnya itu sebagai apa gitu. Itu
Oh, jadi itu masalah tentang dianya transgender kenapa gitu? Iya, kenapa dia berpulang kepada Allah, beribadah kepada Allah, menghadap Allah dengan keadaan yang kurang baik gitu. Dan seharusnya kalau misalnya memang kodrati laki-laki, kembali sebagai laki-laki. Meskipun dia mungkin tidak mengubahnya, dia bisa mengubahnya menjadi laki-laki. Seperti saya pernah lihat ada juga dia transgender cewek, dia umroh atau haji, saya lupa. Dia berpakaian seperti laki-laki meskipun rambutnya panjang dia potong, terus dia pakai baju laki-laki. Mungkin netizen membandingkan biasanya seperti itu, kenapa dia enggak, apalagi dia juga klarifikasi, maaf ya teman-teman, aku umroh pakai baju laki-laki karena kan aku yang kodratnya laki-laki. Dia bisa seperti kenapa bisa saya enggak, kenapa dia tidak sadar dengan kenyataan bahwa dia itu laki-laki. Nah yang permasalahannya itu bukan berarti kita memandang positif, kita memandang. Ya mungkin tadi kalau saya bahas itu dari segi netizennya ya, hanya membahas dari segi negatifnya aja, kenapa nggak positifnya gitu. Mungkin ya saya setuju dengan Aura tadi atas penjelasannya. Emang yang namanya sudut pandang netizen itu beda-beda. Ya tergantung mungkin dari pendidikan atau misalkan umur kan mempengaruhi juga. Ya kalau misalkan pendapat gitu. Mungkin kayak tadi pembahasan itu gitu. Yang saya ya sambil. Kalau dari kita lihat nih, pasti kan mereka si Isa Zeka ini punya memiliki teman atau keluarga ya. Bagaimana kalau kalian yang ada di posisinya teman atau menjadi keluarga Isa Zeka dari Sebenarnya saya nggak punya hak buat mengatur hidup dia mau bagaimana ya. Saya kan cuma sekedar teman, kayak cuma buat senang-senang aja. Ya kalau semisal dia pilihannya untuk berubah menjadi transgender atau umroh seperti itu, mungkin saya cuma bisa mengingatkan ya. Kalau semisal memaksa, itu bukan saya, jadi bukan anaknya gitu. Yang berhak itu kan keluarganya, lebih berhak tuh keluarganya. Kalau sebagai teman mungkin cuma mengingatkan, kayak menyarankan, mending kamu lebih baik jangan kayak gitu, soalnya kan ternyata kayak ini. Mungkin saya lebih menyarankan untuk alangkah baiknya karena seperti ini gitu, daripada daripada mengatur atau nyuruh dia seperti ini, memaksa. Jadi lebih enak menjaga hubungan pertemanan juga. Jadi kita saya bisa beda pendapat sama kalau ada ya kayak dia kan cuma bisa nasihatin dia aja, kayak kalau dia mau berubah itu kan dia bukan hak dia, sebenarnya itu kan nggak boleh, tapi itu kan dia punya pilihan gitu ya, punya pilihan buat berubah itu. Tapi pendapat Naura, kalau misalnya kita mau menghadap Allah itu lebih baik kita menghadap kodrat kita dulu. Kodrat kita kan laki-laki ya, baiknya kita laki-laki itu masuk aja. Saya juga sependapat sama dan karena itu kalau misalkan saya jadi temannya juga, malah mungkin saya mengingatkan kalau misalkan dia kayak nggak mau dengar atau gimana juga itu hak dia. Terus juga saya juga bisa ngatur juga. Mungkin lebih ke keluarganya sih yang mengingatkan atau bilangin ke dirinya. Saya juga sependapat dengan sebagai teman, kita nggak bisa ngatur apa-apa terhadap diri kita sendiri, mengatur harusnya gini, kita coba bisa mengingatkan. Bukan kodratnya laki-laki, kenapa sih juga berpakaian menjadi laki-laki, apalagi kita kan mau mengangkat diri lagi kepada Allah sama kita kita. Jadi kalau sebagai keluarga, kita tuh memaksa dia. Kalau bisa kita maksa dia, apalagi itu ibadah sunnah yang istilahnya tuh langsung dihadapkan pada Allah itu sama kita. KB-nya diubah dulu dirinya, kodratnya. Selain kita tuh ingin bertemu dengan Allah, sebagai pencipta kita, apalagi kita ubah diri kita dulu dengan sesuai dengan kodrat kita, berpakaian seperti laki-laki, larangan dan sunnah-sunnahnya seperti laki-laki. Mungkin kalau pendapat saya sependapat dengan empat teman saya. Ya karena mungkin yang namanya keluarga itu harus masak ketika ada anggota keluarganya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau melakukan hal yang aneh lah. Karena kan memang di hukum Islam
misalkan juga dikasihkan aku ahlakum wa anfusakum minan nar, ya kan, jagalah keluargamu dan dirimu dari api neraka. Maksudnya apa ya, kita kalau misalkan ada saudara kita, ada bapak kita atau adik kita yang melanggar hukum Islam, hendaknya kita nasihatilah, kita paksa gitu ya. Tapi kalau mungkin sekedar teman, kalau menurut saya tuh ya kita nasihatin aja gitu, nggak usah maksa. Itu aja. Tapi di sini dalam pendapat saya seperti itu bukan berarti saya mewajarkan sebagai temannya. Saya bukan mewajarkan dia seperti itu atau mewajarkan para lelaki atau wanita yang merubah gender mereka, bukan mewajarkan ya. Tapi karena di sini usia teman itu cuma nasihati aja itu udah cukup. Kalau misalnya dia mau benar itu dia dengan dia. Kalau misalnya saya sebagai keluarga mungkin ya saya bakal memaksa kayak tetap mengajarkan yang benar dengan cara. Kira-kira apa sih yang mengakibatkan si Ihsan Tega ini, kan dia sudah tahu gitu ya kalau kodrat dia itu seperti itu dengan transgender gitu. Apa yang mengakibatkan dia tuh udah tahu dia salah tapi dia malah tetap melaksanakan ibadah gitu, dengan dia ibadahnya tuh bukan pada kodratnya gitu. Kira-kira kalian coba dari Kalau menurut saya mungkin dari satu segi itu karena orang bersyukur. Mungkin yang namanya orang bersyukur itu dia terima apa adanya dengan ada yang di dirinya gitu. Oh, gue laki-laki nih, tiba-tiba harus menjaga laki-laki gue dengan cara kita tidak berubah kelamin kita misalkan atau jenis kita ke perempuan. Karena kan dari segi syukur kan, dari segi definisinya kan itu tak tajimul muni bisa babi qaulimul iman. Itu mengagungkan pemberian Allah atas sebab yang Allah berikan. Ya kita dikasih kodrat laki, kita harus mengagungkan nikmat tersebut bagaimana dengan cara kita tidak berubahnya. Bersyukur. Kalau saya percaya kalau dari tiga agama kurang bersyukur. Kalau dari segi sosial tadi mungkin karena kurang bimbingan atau misalkan dia berteman dengan orang-orang begitu kan sejati. Ya mungkin yang pertama sama kayak tadi adanya rasa kurang bersyukur yang kita akan dikati kayak dia tidak mensyukuri apa yang telah diberikannya kepada dia, yaitu kodratnya sebagai laki-laki, dan dia kalah dengan rasa penasarannya dia penasaran ingin menjadi seorang wanita, dia rasanya menjadi seorang wanita, dia kalah dengan rasa penasaran itu dikarenakan sikap dia yang kurang bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada dia. Kalau saya sih sependapat dengan aku karena ya ini sih kayak pertama dia kurang bersyukur karena dia laki-laki, kenapa dia nggak bersyukur aja gitu? Kenapa harus merubah penampilan dia sebagai laki-laki menjadi perempuan? Mungkin karena ya itu faktor lingkungan, makanya dia kayak mau nyoba-nyoba atau gimana, nanti lama-lama dia ikut-ikutan gitu. Jadi dia nggak bisa balik lagi ke kodrat dia sebagai laki-laki. Saya pendapat saya dengan saya itu kan menambahkan aja ya, mungkin dia ikutin tren juga kan, tren sekarang kan banyak tuh artis atau seleb itu ada umroh. Nah dia tuh mau umrohnya itu dengan niatan untuk juga untuk media sosial mungkin. Nah tapi karena dia itu nggak ada nih, cuma niatan di situ aja, jadi dia nggak benar-benar mau jadi umroh, sehingga dia nggak mau merubah diri dia tuh, nggak mau nggak mau ngikutin gitu. Kalau kita kesana harus Saya setuju sama yang lainnya. Cuma menambahkan itu sih, mungkin dia udah sadar kali ya, dia sebagai orang laki atau yang ngikutin tren doang kayak, oh gue mampu umroh, yaudah deh gue umroh aja ngikutin tren tanpa dia cari tahu rukun dan hukum umroh itu harus kayak gimana, syaratnya tuh harus kayak gimana. Mungkin dia kurang cari tahu, atau juga mungkin dia tahu tapi dia lebih nyaman dengan penampilan dia yang sebagai perempuan. Ya seperti pendapat dia udah nyaman dengan perasaan dia sebagai perempuan, terus juga akhirnya dia bodo amat ya, udah bodo amat kan gue udah jadi cewek, gue udah mengubah diri gue sebenarnya menjadi cewek. Jadi udah emang kenapa harus ubah lagi nanti kalau semisal gue berubah jadi apa sih, berpakaian seperti laki-laki, nanti disangkanya gue nggak tahu lah apa sih mungkin itu Tapi kalau kalian jadi posisi si Ihsan Tega ini yang jadi harus bilang gitu ya, yang kalian tuh melakukan transgender nih, kalian kan tahu ya itu salah gitu ya. Kalian bagaimana menyikapi seseorang dengan
banyak banget netizen yang bilang dia salah, dia yang bilang ini. Apakah kalian akan berbuat apa, terus kalian menyikapinya seperti apa gitu? Coba dari mana deh? Kalau menurut saya mau introspeksi dari omongan-omongan netizen yang mungkin ada benarnya, karena pendapat orang tuh harus didengar juga kan. Dan saya bakalan lebih dekat lagi kepada orang-orang yang alim biar saya bisa berbuat lebih baik lagi gitu. Kayak gitu aja sih. Saya juga sih pastinya saya akan kayak mendengarkan omongan netizen, introspeksi diri juga, karena kan gimana pun kita kalau misalkan itu kan dia jadi laki-laki gitu. Terus kalau misalkan dia iya kayak introspeksi diri sih. Saya sependapat dengan Nanda dan Nanda. Yang pertama-tama udah pasti ketika kita udah melakukan hal itu banyak komen-komen negatif dari para netizen, apalagi sosial media yang sekarang udah luas. Pertama-tama udah pasti itu kita introspeksi diri dulu, kita baca-baca komennya, kita serapi lagi ke diri kita komennya, kemudian setelah kita udah memutuskan sebaiknya kita klarifikasi dengan hal yang ramai gitu, sosial media kita klarifikasi, selanjutnya kepada diri kita sendiri kita lebih majelis ilmu, kita gali lagi dari awal kodrat kita sebagai laki-laki, lalu ilmu kita asah lagi, kita ubah lagi diri kita, dan kalau bisa kita kembali ke tempat yang sebelumnya kita tidak sesuai, kita kembali ke tempat itu dengan kita yang sesuai sebagai kodrat kita sebagai laki. Mungkin kalau misalkan saya dari segi sosial dulu, kalau saya sih menghormati dari pendapat-pendapat netizen yang sudah disampaikan, karena kan yang namanya norma itu pasti kan berlaku di mana aja, karena ada norma keluarga, norma agama dan semacamnya. Tapi saya hormatin dan dengarkan dari netizen tuh yang udah itu yang secara lah. Tapi mungkin kalau untuk saya mengambil kesimpulan pribadi, pasti saya nggak langsung percaya dengan omongan-omongan netizen gitu. Karena pasti yang namanya omongan manusia itu nggak bakal ada habis-habisnya. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong C, sampai terus dan bakal berhenti. Pasti salah satu cara saya untuk mengambil kesimpulan dari netizen tersebut, saya konsultasi lah atau menanyakan dengan ahlinya atau pakarnya lagi. Mungkin kayak ya guru-guru atau misalkan ustadz atau mungkin orang ahli lah yang lainnya seperti itu. Kalau dari segi agama, paling saya ya kalau sama sih kayak tadi ya sosial hormati lah. Tergantung posisi saya kayak gimana ya. Saya kalau misal posisi saya di situ kurang relasi atau mengetahui tentang ibadah umroh, itu saya bakal benar kata Mas, saya bakal saling lagi, saya bakal tanya-tanya lagi, baru saya klarifikasi bahwa saya belum mendalami bagaimana beribadah umroh yang seharusnya. Dan kalau posisi saya udah tahu dan gimana proses ibadah umroh, syaratnya, hukumnya, mungkin saya bakal minta maaf ke banyak orang yang sudah menghakimi saya tentang kesalahan saya juga bakal introspeksi, memperbaiki diri lagi. Walaupun tidak ada mungkin ya, tidak ada niatan berubah untuk menjadi laki-laki, tapi saya bakal menjadi lebih baik, tahu diri dan tahu kodrat saya yang sebenarnya apa, meskipun saya tidak berubah diri lagi menjadi Kan saya bisa segel juga kan, kayak banyak ya, nggak cuma isi segel doang yang transgender gitu, kayak Ucita Luna ada, terus siapa yang saudaranya Asati, terus juga banyak ya. Makanya sih kalau orang yang punya duit mah kita bisa berubah gitu ya, berubah semuanya gitu. Paling kalau di jalanan jadi bencong atau lancing gitu kan, buat untuk mencari duit, untuk mencari nafkah segala macam gitu. Terus dan saya transgender kan banyak juga ya orang yang tidak bersyukur dalam dirinya gitu, ada yang mengubah hidungnya gitu kan, operasi plastik buat suam bibir lah, suam inilah gitu kan. Banyak yang orang yang tidak bersyukur gitu. Bagaimana sih kita menangani
misalkan di keluarga kalian tadi kan kalian sudah yang hanya transgender, tapi kalau di sini juga bisa jadi yang ngomong operasi plastik lah, dia alis aku nih gitu kan, kayaknya ketebalan, aku pengen gitu gitu, yang dalam Islam kan tidak boleh kan harusnya gitu kan. Menurut kalian gitu kan, kalau kalian yang kurang bersyukur atau teman kalian, keluarga kalian yang kurang bersyukur, selain mengingatkan gitu, apa sih yang bakal kalian lakuin? Selain mengingatkan itu, selain mengingatkan Ya, apa yang kira-kira dalam apa itu? bawa dia ke tempat pengajian jadi kayak banyak nih di kolong jembatan yang hidupnya susah, sedangkan kamu tuh udah tercukupi, tapi kamu malah tidak bersyukur, ataupun kayak ini tuh bawa ke rumah sakit, dan dimana kan itu banyak tuh yang nggak bisa napas, yang jantungnya nggak lemah, terus banyak yang penyakit asam lambung gara-gara mikirin atau apa gitu penyakit. Nah di situ kan ada nggak bisa napas, kamu diberi hidung meskipun pesek, tapi kan hidung kamu napas dengan gratis gitu tanpa bayar, sedangkan di sini tuh banyak yang bayar, banyak yang dimana butuh oksigen, sedangkan oksigen itu sekarang mengurang gitu karena benar-benar banyak yang kekurangan oksigen. Saya setuju sama Anda. Izin ya. Saya izin menambahkan, saya setuju sama Anda. Cuma karena mungkin kalau misalnya dikurang bersyukur untuk operasi plastik atau operasi untuk mengubah tubuh atau wujud kita, itu mungkin tergantung dari fungsi ya, fungsinya buat apa. Kalau misalkan ada yang kecelakaan dan mengurangi fungsi dari wajah, mungkin operasi plastik kayak ya udah mungkin dia emang terkesan kurang bersyukur, aduh misalnya hidung gue pendek nih tetap kali ada kecelakaan boleh operasi gak ya, kalau gitu gue kurang bersyukur gak ya. Sebenarnya untuk karena dia menghilangkan fungsi hidung atau emang kelihatan pendek ya sebenarnya saya sebagai keluarga itu mewajarkan hal itu. Ya udah apa-apa kalau misalnya emang itu apalagi kan di dunia kerja itu apa-apa harus baik, kita harus sempurna, harus profesional gitu. Belum lagi yang penampilannya kurang itu pasti dihakimi, dibilang kurang atau mungkin gak diterima kerja. Jadi untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain, gak apa-apa saya mewajarkan hal itu. Bukan berarti kurang bersyukur, tapi karena memang fungsinya dia untuk kedepannya, untuk kebaikan diri sendiri, kenapa enggak? Ya mungkin saya setuju, pengen nambahin ya. Memang kalau misalkan dalam hukum Islam itu kan, kalau dalam ilmu sufi kan kayaknya kata darurat perkara yang diharamkan itu menjadi harus kecelakaan. Terus kalau misalkan seandainya itu bekas lukanya ya kan mengalami apa ya kekurangan fungsi lah, itu kan boleh buat dioperasi. Mungkin saya pengen nambahin cara kita untuk menegur teman kita yang ada di kayak gitu misalkan, selain memberitahu lah, kita mungkin mendidiknya. Itu mungkin banyak orang yang bisa mengajar tapi sedikit orang yang bisa mendidik. Mungkin kita lihat di sekolah, mungkin kalau misalkan guru sekolah ada yang benar-benar mendidik siswa, ada yang cuma sekedar ngajarin. Oke, misalkan siswa kalian silakan buka halaman di sini, sudah pulang. Beda kan kalau misalkan guru yang mendidik, dia misalkan datang ke nih, nggak salam itu nggak saling, kamu kenapa? Telat, nggak saling. Itu kan didikan, salah mendidik. Kenapa dia nggak apa ya beretika kepada guru, itu kan mendidik salah. Mungkin cara saya untuk mendidik teman saya ya kayak kita mencontohkan lah, istilahnya mode-mode lah gitu, kita terapin sesuatu hal yang dapat membuat dia sadar. Ini seperti itu kalau saya. Ada lagi yang mau bertambah? Tapi kalau untuk dunia kerja itu boleh apa enggak? Kalau untuk dunia kerja kan tadi orang bilang kan kerja kalau misalnya kerja itu harus sempurna. Nah kan banyak tuh yang ya banyak kan mungkin nggak kayak gitu, nggak harus sempurna. Itu dia merubah itu biar dapat kerjaan di situ, sedangkan banyak kerjaan di luar karena harus meminta dia harus sempurna gitu. Sekarang nih, mencari kerja yang benar-benar menerima kekurangan seseorang itu susahnya juga. Kita aja yang cari kerja yang gampang aja itu susah, apalagi yang kita punya kekurangan, misalnya kita punya kekurangan juga ya, kita punya kekurangan cari kerja itu lebih susah. Meskipun kita dari susah kayak misal
perusahaan baju Lukas, tahu nggak? Nah, dia kan mengangkut para pengemis, para pengemis untuk dijadikan model, untuk jadi terbaik dari ini jadi terbaik. Tapi emang banyak yang menerima seperti itu kan cuma beberapa persen. Sedangkan kayak gedung tinggi kayak BUMN lah atau Astra atau segala macam, kita pasti punya mimpi tinggi untuk bahagia diri sendiri, bahagia keluarga, dan salah satunya kerjanya ya seperti itu, yang harus sempurna, harus ini beda. Jadi meskipun banyak gitu, bukan banyak, bisa beberapa ada yang menerima kekurangan dari fisik tentang pekerjaan, itu tetap susah. Kita aja yang cari kerjaan normal aja susah. Pengalamannya kayak kita cari surat kerja di bahasa Inggris susah. Jadi kalau semisal mungkin dia udah menyerah kayak, aduh gue capek nyari kerja nggak ada yang menerima meskipun punya pengalaman, gak ada yang menerima gimana ya, kalau kita gimana ya, mungkin aku lebih baik menyarankan dia untuk kerja lebih baik operasi untuk masa depan dia. Pasti dia banyak dong cita-cita yang dia pengen gapai selain kerja. Ya tadi kan juga ya kayak kalau yang di luar sana juga kan yang bukan orang yang punya duit ya malah gitu. Biasanya malah berubah juga dirinya yang jadi pengemis tapi jadi banci atau jadi becong gitu ya. Banyak juga gitu kan buat dia menafkahi nih gitu kan keluarganya. Apa yang akan muncul di pikiran kalian gitu pertama kali dari Indra dan Iqmal? Kalau misalkan ada banci, orang yang berbuat seperti gitulah, dia menggunakan hal itu untuk mencari nafkah. Mungkin kalau menurut pendapat saya, yang namanya orang meminta itu kurang baik lah. Selama orang itu masih punya kekuatan atau kekuasaan untuk bekerja, kenapa nggak bekerja? Meskipun dalam arti kan dia tuh misalkan matanya dicet, misalkan apa nggak punya kaki, tapi kan masih banyak hal lain yang masih bisa dilakukan hal tersebut. Ya kecuali misalkan kalau misalkan dia udah nggak punya kedua kaki, ya terus kedua tangan, nah itu maka kalau saya wajar lah kalau minta. Tapi yang nggak diwajar itu kalau pengemis yang cuma sekedar kayak gitu, misalkan karena ngaji lah, misalkan tangan masih ada satu, itu kan masih bisa usaha untuk bekerja dan gitu. Menurut saya itu kurang layak aja. Terus paling yang kedua, kekurangan pendidikan. Bisa tuh kalau orang-orang ini dia kurang pendidikan, baik dari pendidikan di keluarganya maupun pendidikan di sekolah gitu, maupun di universitas lah seperti itu. Saya seperti itu. Ya, menurut saya juga sudah beberapa. Pertama, kalau dia masih kekuatan untuk bekerja, seperti banci atau becong itu kan bukan berarti sebelumnya dia itu laki-laki atau wanita yang dia itu masih mempunyai kekuatan untuk bekerja, mencari pekerjaan di gedung atau pekerjaan di toko-toko. Maka dia tidak menjadi itu lebih baik daripada dia meminta-minta yang seharusnya itu tuh nggak dilakukan, padahal dia masih ada kekuatan begitu. Dan juga Menurut saya juga sependapat sama Akmal dan itu kalau minta tuh kurang baik ya. Jadi mungkin lebih baik dia nyari kerja kayak yang wajar aja gitu. Walaupun mungkin gajinya nggak gede atau kerjanya cuma kerja ya yang biasa. Lebih baik itu sih daripada kayak minta-minta capek kurang layak. Apalagi dengan kondisi fisik dia mungkin masih kayak cuma kekurangan satu tangan atau misalnya atau gimana. Jadi kayak lebih baik kerja yang sewajarnya aja sih daripada berkomunikasi. Sependapat sama Nanda, kalau misalnya yang jalan mencuri, itu kan banyak ya kerjaan yang mungkin dia bisa dagang, bisa buka usaha sendiri atau apa, tanpa harus merubah fisik dia dan penampilan dia menjadi seperti itu. Jadi dia harus lebih apa ya, lebih berpikir lagi gitu tentang kerjaan-kerjaan yang tidak merubah lagi. Ya, seperti yang lainnya sesuai hadis, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya lebih baik kita memberi daripada kita meminta-minta. Sebenarnya namanya rezeki kita nggak ada yang tahu ya.
peningkatannya pengangguran di Indonesia ini, tentang kebijakan pemerintah juga tentang pengemis atau segala macam masih kurang. Jadi jangan lihat di sisi sebenarnya berarti begini kayak gini emang kurang pantas, tapi kita lihat sisi di mana dia yang menyebabkan hal itu terjadi, alasan dia mengapa seperti itu, mungkin tuntutan, tekanan, nggak ada yang tahu. Jadi tergantung dari rezeki dirinya sendiri, antara tekanan hidupnya atau juga emang lingkungan, cara dia berpikir juga kayak gimana sih sama tadi ya. Kan dia bisa dagang selagi tubuhnya utuh, kenapa dia harus menjadi seperti itu? Kalau dia masih bisa dagang, dia bisa cari tahu tentang kayak buat kerajinan yang berguna atau enggak mainan anak kecil di SD juga pasti laku banyak. Ya, ada yang berpendapat lagi nggak? Mungkin saya setuju dengan Aura, itu selama seseorang itu masih punya kemampuan untuk berpikir lah, itu yang nama berpikir kan kita bisa artikan juga suatu ilmu pengetahuan apa yang kita tahu gitu. Mungkin yang namanya ilmu itu lebih baik daripada harta. Seseorang itu bisa sebenarnya bukan karena harta, tapi karena ilmu. Ada suatu matalah yang bunyi seperti ini. Al ilmu afdalu minal mal. Al ilmu yahzuka wa anta tahzumal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu akan menjagamu, dan sedangkan harta itu kamu akan menjaganya. Maksudnya apa? Yang namanya orang punya ilmu, pasti ilmu itu akan menjaga dirinya, diri si punya ilmunya, si punya ilmunya lah. Maksudnya dalam arti kalau misalkan kita masih ada ide lah, ide kan bisa dikatakan ilmu juga. Oh, di gue pengen dagang apa nih? Bisa biar gue nggak minta-minta. Itu kan bisa dikatakan suatu ilmu pengetahuan. Dibandingkan kalau misalkan kita punya duit banyak, tapi kita nggak punya ilmu atau nggak punya ide, pasti kan ya percuma aja. Gitu. Diibaratkan misalkan kayak anak-anak orang kaya yang malas-malasan nggak mau belajar, mungkin kalau setahun 2 tahun masih hidup lah. Mungkin kalau udah 7 keturunan, pasti kekayaan itu akan udah hilang. Karena anaknya nggak mau belajar, malas, atau kan dia nggak mau berusaha untuk mencari ilmu dan semacamnya. Dan oke, kira-kira kayak ini dampak dari penyebab transgender itu apa sih, yang tadi yang Isan Zega, terus juga saya itu kan banyak juga tadi Cinta Luna atau semacamnya gitu. Itu apa sih dampak dari itu dari Dampaknya sebenarnya banyak dampak dari kita melakukan operasi transgender itu ya, terutama dari lingkungan yang emang transgender itu masih awam gitu, masih asing lah di mata kita, apalagi mayoritas di negara Indonesia itu kan Islam, kecuali di Thailand itu melegalkan pernikahan sesama jenis, yang melakukan operasi transgender itu udah banyak, itu udah mayoritasnya. Tapi kalau di Indonesia mungkin masih awam. Jadi mungkin dampaknya hujatan dari orang sekitar, banyak yang menolak gitu, yang enggak, itu nggak benar, itu dosa iya, cuma mungkin pasti banyak yang menghakimi, dan jadi mental dia jadi down. Lagi sekarang lebih tren isu mental health gitu kan, mungkin mentalnya juga bakal tertekan, kayak mungkin dia juga bakal kayak mungkin dia nggak sadar diri, tapi dia jadi lebih membangkang gitu ya. Mungkin itu dampaknya kalau dari diri sendiri sama dari lingkungan. Terus kalau misalnya dampak dari sisi agamanya, ya kira-kira pembahasannya Karena dia sudah kebakaran Aura, tapi dinamakan mungkin dia juga dijauhi sama lingkungan sekitar ya, teman-temannya ataupun orang-orang di sekitar lingkungan juga. Itu sih Pendapat juga sih. Mungkin di sini kan kayak aman-aman aja, atau kayak pasti hujatannya paling kayak hujatan dari manusia yang mungkin bisa dia bodo amatin. Tapi kan beda lagi kalau dia tidak bodo amatin.
Maksudnya sama ada dampak negatif dari segi sosialnya, mungkin dia dijauhi sama teman-temannya atau keluarga sekitarnya. Mungkin dari segi kesehatan, mungkin yang namanya transgender itu akan mempengaruhi beberapa hal negatif lah. Mungkin saya nggak tahu, mungkin ada hal negatifnya. Terus dari segi agama, pasti yang namanya orang kayak tadi kan ditetapkan negara tidak bersyukur, karena dia berubah alat kelaminnya. Yang dimana tuh orang kayak itu pasti akan diajar di neraka. Kalau usahakan dari segi agama. Oke, tadi kan yang menurut Iki kan akan dijauhkan gitu. Kira-kira kalau kalian punya teman itu kayak seperti itu, apakah kalian akan menjauhkan? Mengingatkan. Mungkin kalau saya apa ya, menjauhkan sih kagak. Paling kayak negor bilang itu jarang ketemu. Mungkin kalau yang dimaksud dari segi sosial tuh orang lain nih yang gak kenal dia. Wih, dari warga orang kita terus udah poin lagi. Gitu kan. Sekedarnya aja kalau dia lagi anak kita aja juga harus bisa sebagai anak tengah gimana gitu caranya biar dia nggak berlaku kayak gini, biar dia tuh bisa ngikutin kita tapi kita nggak berlaku ke dia gitu. Saya bikin netral. Maksudnya Jangan maksud kita ya, misalnya kita ke jalan tengah, maksudnya kita nggak pro ke teman kita juga, nggak pro ke orang lain untuk menghakimi dia sebagaimana ya kayak gitu. Cuman ya benar, paling mengingatkan terus juga jindir-jindir dikit lah. Iya, Emang benar. tahu gak sih jadi cowok gini-gini, jadi cewek gitu, atau mungkin yang cewek jadi cowok, emang tahu dimanjain cowok segala macam, kan kita bisa nyindir sebagai candaan, mungkin dia nanti alhamdulillahnya kita tersentuh hatinya terus segala macam. Gitu. Kita nggak menghakimi tapi kita juga nggak mewajarkan hal itu terjadi. Oke, dari selama tadi kegiatan kan sudah banyak yang berpendapat ya, terbuka juga, alhamdulillah gitu. Teman-teman juga pada aktif semua nih gitu. Kita akan akhiri kegiatan pada hari ini, tapi sebelumnya di sini kira-kira dari Haura deh pesan-pesan harapan untuk hari ini gimana tuh? Untuk pesan hari ini mungkin semoga untuk kedepannya kita lebih bersyukur lagi, lebih menerima sebagaimana diri kita. Kalau misalnya emang merasa diri kita kurang, kita bisa meningkatkan yang emang kurang di diri kita, kayak misalnya aduh gue kurang cantik ya, kita bisa merawat diri seperti skincare atau memperindah seperti make up gitu, atau yang artinya aduh gue jelek banget ya penampilannya, kita bisa memperbaiki outfit kan ya, OOTD ya, kita bisa kita kan udah masa yang canggih teknologi, jadi bisa cari-cari di HP kayak di TikTok rekomendasi OOTD hari ini OOTD untuk kerja gitu misalnya kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih pesannya, lebih bersyukur. Kalau misal merasa kurang kita bisa meningkatkan lagi, perbaiki lagi untuk kedepannya. misalnya kita banyak-banyak menyembuhkan diri biar kita nggak terbawa arus dan nggak punya pikiran buat merubah apapun itu, dan lebih banyak bersyukur juga dengan pesannya. Oh iya dulu deh, bisa dulu deh. Rasanya ya lebih mendekatkan diri kepada Allah biar jadi diri yang lebih baik lagi. Ya, pesan saya mungkin menjadi lebih baik dari hari ini. Kalau bisa kita lebih baik dari hari ini, kita improve apa yang kita lakukan hari ini, ada yang kurang dari hari ini kita lakukan di besok hari. Mungkin saya pengen kata boleh gak? Boleh. Apa yang buat Janganlah sekali-kali engkau tidak mempedulikan orang yang peduli padamu. Mungkin pada suatu saat nanti kamu akan sadar kamu kehilangan bagian ketika kamu mencari batu. Saya terima kasih untuk kakak-kakak sekalian dari Universitas mana kak? Ibnu Khaldun ya, yang telah memberi wawasan kepada kami lah untuk melatih pola pikir dan selanjutnya gitu kan. Terima kasih rekan-rekan sekalian ya yang udah Ya, kesan hari ini juga terima kasih juga buat kakak-kakaknya dan teman-teman saya di sini telah mengajarkan saya bagaimana cara berpikir pola pikir yang sehat, pola pikir yang terbuka, bagaimana cara kita berdiskusi dengan baik, bagaimana cara kita terbuka dengan pendapat orang lain.
saling bertukar pikiran. Itu sangat bermanfaat, jadi bagus. Keren. Harapannya apa nih? Dari Prabu deh. Harapan untuk kedepannya tentang isu itu atau Boleh tentang hari ini. harapan untuk hari ini dan kedepannya semoga menjadi lebih baik lagi, menerima diri sebagaimana diri ini, lebih bersyukur lagi, terus juga kalau misalnya bisa memperbaiki diri, semoga bisa. Harapannya semoga kita semua menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Harapannya biar jadi orang yang bersyukur, terus juga biar kedepannya lebih baik lagi dan lebih tawakal sama Allah, biar gak tergantung sama manusia. Harapan saya juga sama, semoga kita jadi orang yang bersyukur dalam apa yang kita berikan kepada kita semua terus sampai kita nanti bisa membanggakan kedua orang tua kita. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini akan berguna terus untuk masa depan yang akan kita lakukan, karena hari ini adalah hari yang kita dapat untuk merasa. Mungkin kalau saya terima apa adanya, bersyukur, karena ada satu kata yang mengatakan jika kamu berharap setinggi langit maka kamu siap kecewa sedang lautan. Oke, sudah ini kita ice breaking lagi. Ice breakingnya, ini kalian udah banyak yang tahu ya, yang kepala digaruk, kelapa diparut. Coba kan dulu deh, orang dulu. Aduh, 1, 2, 3. kepala dulu, baru kelapa, Kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Coba rame-rame. Bisa. Ayo, solid. Jadi jangan solidaritas berarti kan. Satu, dua, tiga. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Kepala digaruk, kelapa digaruk. Oke, teman-teman fokus ya. Terima kasih untuk hari ini, untuk kegiatan hari ini yang kalian udah terbuka satu sama lain. Pada bagus banget untuk pola pikirnya, untuk kerjasamanya gitu.